Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Suara Gembala kali ini akan berbicara tentang api asing. Ini adalah kisah yang kurang sedap, yaitu kematian dari Nadab dan Abihu, putra-putra dari Imam Besar Harun. Saudara, kisahnya ada di Imamat pasal 10 ayat yang pertama dan kedua. Saya bacakan. Kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil pembaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan, perhatikan, api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Ayat 2, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Saudaraku, ini peristiwa yang cukup mengerikan, yaitu dua imam yang melayani di tempat kudus. Mereka harus mati karena api yang dari Tuhan yang menghanguskan mereka. Saya ingat akan ayat di dalam Ibrani yang katakan bahwa for our God is a consuming fire, karena Allah kita itu adalah api yang menghanguskan. Nah, ini terjadi, tapi korbannya justru adalah pelayan-pelayan Tuhan, saudara. Kesalahannya apa sih? Dosanya apa sih? Nadab dan Abihu ini kok sampai mereka itu mati dihanguskan oleh api yang dari Tuhan. Mereka bersalah karena mempersembahkan api asing. Saudara, peraturan untuk api ini ukupan, saudara, api untuk membakar ukupan, itu apinya harus diambil dari mezbah. Nah, kalau saudara baca kisahnya, itu api dari mezbah itu pun sebetulnya datang dari Tuhan, yang kemudian harus dijaga, dipelihara. Nah, kemudian api dari mezbah itulah yang harus menjadi sumber api untuk ukupan. Tetapi Nadab dan Abihu membubuhkan api yang lain. Api yang dari sumber yang lain, entah dari mana. Apinya itu mungkin dia bawa batu api atau bagaimana, dia nyalakan sendiri, dan kemudian dia membubuhkan ukupan di atas api itu. Api yang disebut di dalam firman Tuhan api asing. Saudara, ini sebetulnya berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang para pelayan Tuhan. Nah, kalau para pelayan Tuhan itu bukan berarti bahwa itu untuk pendeta-pendeta, itu untuk penginjil-penginjil. Tidak, saudara. Kita semua adalah imamat rajani. Di perjanjian baru, setelah kita mengenal Yesus Kristus, maka kita ini dipanggil untuk menjadi imamat rajani. Jadi setiap orang yang menjadi milik kepunyaan Kristus adalah imam-imamnya Allah, pelayan-pelayannya Tuhan. Meskipun jenis pelayanannya, bidang pelayanannya mungkin berbeda, jabatan pelayanan mungkin berbeda. Tapi pada prinsipnya kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita adalah imamat rajani. Nah, dengan demikian, saudara, sebagai imam-imamnya Tuhan, kita perlu belajar dari kisah Nadab dan Abihu. Apa yang Tuhan tidak berkenan ketika kita melayani Tuhan? Yaitu api asing. Api bicara tentang semangat. Api bicara tentang kegairahan. Api bicara tentang pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Kekuatan atau power atau sumber ini yang membuat kita ini bisa melayani Tuhan. Apinya yang Tuhan izinkan, sebab dikatakan di situ yang Tuhan perintahkan, itu harus diambil dari mezbah.
Lah mezbah ini, mezbah bakaran, ini berbicara tentang salib. Itu adalah gambaran atau bayang-bayang dari salib. Jadi kalau semangat itu tidak berasal, bersumber dari salib Kristus, Tuhan tidak berkenan. Jadi apapun jenis pelayanan, saudara, pelayanan saya, kita harus pastikan sumbernya, asalnya, asal dari kekuatan itu dari salib Kristus. Salib Kristus itu gambaran apa sih, saudara? Gambaran dari kematian si aku. Mezbah itu gambaran dari kematianku. Memang itu adalah gambaran dari salib Tuhan Yesus mati di salib. Tetapi sesungguhnya seperti yang dikatakan dalam Galati, saudaraku ya, Galatia 2 ayat yang ke-19b, saya bacakan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ini saya berkali-kali sampaikan bahwa ketika kita merenungkan tentang salib Kristus, maka sesungguhnya bukan hanya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu. Tapi kita juga harus memandang diri kita sendiri, si aku ini ikut tersalib bersama dengan Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. 19b. Galatia 2, 19b. Ayat 20, namun aku hidup. Nah, kehidupan, semangat, gairah, kekuatan itu adalah kehidupan yang berasal dari kematian bersama dengan Kristus. Berasal dari salib Kristus. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus pertama kali memanggil murid-murid, dia selalu menyampaikan syarat, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menjadi pelayan Tuhan, menjadi milik Kristus, dan melayani dia, maka kekuatan, sumber semangat, sumber kegairahan pelayanan itu harus berasal dari kematian si aku. Aku mati bersama dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi betul-betul yang diyakini ini adalah Kristus yang mengerjakan segala sesuatunya. Nah kemudian, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Nah, kata iman itu perlu digarisbawahi, saudaraku. Jadi dalam pelayanan saudara harus dengan iman, yakin bahwa ini berasal dari salib Kristus, Yesus sudah mati bagiku dan aku sudah mati bersama dengan dia, dan hidupku bukannya aku lagi, dan itulah yang membuat aku bergerak dan bergairah melayani Tuhan. Di luar itu, barangkali api asing. Kalau Nadab dan Abihu dihanguskan oleh api yang dari Tuhan, karena mereka mempersembahkan api asing, biarlah takut dan gentar ada pada kita yang melayani Tuhan. Saudaraku, kita belajar bahwa oleh iman, hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu harus kita ingat terus-menerus. Hidupku ini adalah hidup oleh iman kepada anak Allah. Aku telah disalibkan bersama Kristus dan aku hidup dengan iman di dalam Dia. Saudara, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan kita menjalani hidup ini, ya meskipun saudara berkata Kristus yang hidup dalamku, yang bekerja kan Anda, yang bekerja saya. Tapi dengan iman, ini bukan aku, tapi Kristus. Paham ya saudaraku ya? Biar kiranya kisah api asing ini membuat kita semakin takut dan gentar, kita nggak sembrono, nggak sembarangan, bersemangat-semangat melayani, tapi yang nonjol adalah si aku. Nggak harus mati dulu. Hanya Kristus yang layak untuk mengerjakan semuanya melalui hidup kita, yang dibangkitkannya. Tuhan Yesus memberkati.